Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aspek teknis dan operasional dalam studi kelayakan bisnis. Untuk studi kelayakan bisnis ada 6 aspek yang harus diperhatikan saat ingin membangun perusahaan atau membangun usaha, yakni aspek pasar, lingkungan, aspek keuangan, aspek teknis dan operasional, aspek yuridis, dan satu lagi aspek tentang sumber dayanya atau manajemennya ya. Jadi ada 6 aspek, saya ulangi, dalam studi kelayakan bisnis pada saat kita ingin membangun perusahaan atau bangun usaha. Ada aspek pasar, lingkungan, aspek teknis dan operasional, aspek keuangan, aspek manajemen, dan terakhir adalah aspek yuridis. Aspek yuridis itu bisa dikatakan legalitas perusahaan ya, mengenai surat menyurat, SIUP, SITUP, kemudian sertifikat mengenai tentang perusahaan. Yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini mengenai tentang aspek teknis dan operasional. Ya, latar belakang untuk produksi di aspek teknis itu adalah penempatan lokasi. Ya, kalau kita membangun perusahaan, kita harus melihat penempatan lokasi itu tidak boleh di areal pemukiman warga atau di tengah-tengahnya perumahan warga ya. Kemudian harus melihat dengan tata letak atau layout. Kemudian ada sumber daya manusianya ya, yang tidak terlihat. Kemudian ada produksi dan persediaan. Kita harus melihat persediaan bahan baku dan juga persediaan lainnya yang ada di gudang. Kemudian ada penentuan lokasi luas produksi dan tata letak atau layout. Tata letak di sini yaitu kita harus memperlihat di mana letak kantor, parkiran, taman, kantor satpam ya, pos satpam, kemudian letak gedung, gudang, kemudian letak bagian produksi. Nah, itu kita harus mengetahui di mana tata layout atau tata letak di perusahaan. Makanya kantor tuh pasti diletakkan paling depan, sedangkan gudang diletakkan paling belakang ya. Apalagi gudang barang jadi. Untuk di gudang bahan baku tuh pasti diletakkan di pertengahan supaya mempermudah untuk proses operasional pada saat kehabisan stok ya, kehabisan stok bahan baku pada saat kita membuat produk. Kemudian untuk tujuan aspek teknis dan operasi, perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat. Nah, lokasi yang tepat itu kita harus pertama harus dekat dengan bahan baku. Ya, pada saat kita membangun perusahaan, kita harus dekat dengan bahan baku, kemudian dekat dengan tenaga kerja, dekat dengan pasar, dekat dengan transportasi, supaya mempermudah pada saat pendistribusian barang kepada konsumen ya, dan juga dekat dengan target atau sasaran. Nah, pada saat itu jika kita ingin membangun perusahaan harus mendekat dengan lokasi-lokasi yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian ada perusahaan dapat menemukan layout. Layout di sini tata letak yang tadi sudah dijelaskan berupa kantor, gedung, parkiran, taman, gudang, itu semuanya harus diletakkan. Sama seperti saat kalian masuk ke Indomaret atau Alfamart, di sana sudah terletak ya tata letak produk. Produk makanan dan minuman selalu diletakkan paling belakang ya. Kemudian untuk produk sabun diletakkan di depan, dan bagian rokok selalu diletakkan di belakang kasir. Itu sudah tata letak dalam segi Indomaret dan juga Alfamart ya, untuk menghindari berbagai macam hal seperti pencurian ya. Nah, kalau untuk perusahaan besar itu mempermudah untuk proses produksi. Jadi makanya kantor diletakkan paling depan jika pada saat ada pengunjung, investor atau kreditor datang, atau yang pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan itu, pada saat buka pintu gerbang perusahaan sudah masuk menuju ke pihak ke perkantorannya ya. Kemudian untuk perusahaan dapat menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Teknologi ini kita bisa menggunakan dua, teknologi dari manusia dan juga teknologi dari komputerisasi. Untuk komputerisasi udah jelas sistemnya sudah sistem robot ya, mesin sudah yang berjalan tanpa adanya tenaga manusia. Kalau di perusahaan-perusahaan sudah memakai sistem komputerisasi itu sudah ada di perusahaan pembuatan atau perusahaan otomotif ya, pembuatan mobil, itu sudah memakai mesin
90%-nya. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Tangerang itu kebanyakan baru 60-70% untuk penggunaan tenaga robot atau mesin robot ya. Kemudian untuk perusahaan dapat menentukan persediaan yang paling baik. Nah, persediaan di situ adalah persediaan kita harus menentukan jangan kehabisan bahan baku. Kita harus stok. Jadi bahan baku itu kan ada masa expirednya ya. Dan juga bahan baku jika kita kelamaan dalam penyimpanan bahan di gudang, itu proses penyimpanan dan perawatan di gudang itu lebih mahal daripada kita membeli bahan baku. Jadi untuk itu kita tidak boleh kelebihan bahan baku ataupun kekurangan bahan baku. Di semester 4 itu sudah saya jelaskan bagaimana cara perhitungan bagaimana cara kita membeli bahan baku supaya tidak kehabisan atau kekurangan bahan baku ya. Kemudian juga seperti begini, kalau kita kelebihan bahan baku otomatis kan bahan baku tersebut akan banyak ya, dan juga sistem perawatan dan penyimpanan bahan baku di gudang itu biayanya lebih mahal daripada kita membeli bahan baku gitu. Kemudian yang terakhir agak dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang. Jadi pada saat kita membuat perusahaan atau bekerja di suatu perusahaan atau ingin membangun suatu perusahaan, kita harus menentukan kualitas kerja ya. Berarti kita mencari tenaga kerja yang punya keahlian dan keterampilan dan serta kemampuan yang dimilikinya. Jangan hanya merekrut. Kalau zaman dulu itu kan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja ya, jadi makanya perusahaan tuh banyak yang merekrut tenaga masyarakat tanpa harus memakai ijazah. Kalau zaman dulu tuh ya sekitar 20 tahun atau 25 tahun ke bawah. Kalau untuk zaman sekarang itu kebalik, tenaga kerja yang membutuhkan perusahaan. Jadi ribu-ribuan orang yang mendaftar menjadi karyawan di perusahaan, justru hanya ratusan atau mungkin puluhan orang yang akan diterima di perusahaan tersebut. Oke, aspek teknis dan operasi dalam penentuan lokasi usaha. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan jenis usaha yang dijalankan. Jenis usaha apa yang mau kita jalankan, barang atau jasa? Ada dua ya, barang atau jasa. Kemudian dekat dengan pasar atau konsumen, tadi sudah dijelaskan bahwa kita jika ingin membangun perusahaan kita dekat dengan pasar. Kemudian dekat dengan transportasi, dekat dengan bahan baku, dan juga dekat dengan tenaga kerjanya ya. Kemudian sudah dijelaskan ya, dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, dekat dengan pusat pemerintahan. Kenapa? Supaya tidak adanya miskomunikasi tentang pembayaran pajak perusahaan kepada pemerintah ya. Pajak gedung, ekspor impor, kemudian pajak bea cukai dan lain sebagainya. Terus lanjut, dekat dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan di sini adalah yang dimaksud adalah leasing atau bank. Kenapa? Pada saat perusahaan kekurangan biaya atau kekurangan yang lain ya, seperti jangankan biaya, seperti kekurangan kendaraan untuk transportasinya, untuk mendistribusikan barang dia. Dan juga perusahaan itu, kalau dulu ada perusahaan yang berdiri di tengah-tengah lingkungan warga, dalam arti dia supaya tidak terkena pajak begitu. Kalau sekarang itu sudah sesuai dengan undang-undang, membangun perusahaan itu harus ada di kawasan industri. Makanya Tangerang ini terkenal dengan banyaknya atau kawasan industri atau kota industri kalau Tangerang ini ya.
kemudian jarum, kemudian gunting, dan lain sebagainya. Itu namanya bahan penolong atau bahan pembantu. Dan tersedianya teknologi dan peralatan di pasar, daur hidup produk ya pada saat ada reject. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang punya alat sendiri untuk daur hidup. Ada perusahaan juga yang tidak mempunyai, atau sudah tahu ada barang reject langsung dibakar atau dihanguskan. Itu tergantung dari perusahaannya masing-masing ya. Dan juga ada produk substitusi. Produk substitusi itu adalah produk pengganti. Contoh, zaman dulu pakainya kompor minyak, sekarang tidak ada kompor minyak, diganti dengan kompor gas. Nah, untuk substitusi tersendiri itu adalah produk pengganti ya. Kemudian penentuan jumlah produk optimal, ada pendekatan marginal cost atau revenue, pendekatan marginal dan pendapatan,